Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah MTS NU Putra 2 Pondok Pesantren Bapak Ahmad Buldan Fauzi. Yang terhormat kepada para Dewan Guru dan staf MTS NU Putra 2 Pondok Pesantren. Dan tak lupa juga yang saya hormati pemateri pada hari ini Bapak Balia Arif Billah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keaswajaan dan kepesantrenan. Sebagai pembukaan, apa sih Pak yang perlu Bapak sampaikan terkait siswa yang berada di lingkungan pesantren, terkhusus untuk siswa MTS NU Putra 2 itu sendiri? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Ya, terima kasih Pak Baihaqi. Yang pertama, saya mengucapkan selamat terlebih dahulu untuk siswa MTS NU Putra 2 yang sudah berhasil lolos diterima. Dan tentu yang akan saya sampaikan adalah berbanggalah menjadi siswa MTS NU Putra 2. Kalian wajar, kalian pantas, dan kalian berhak untuk merasa bersyukur menjadi siswa MTS NU Putra 2. Kenapa? Karena satu, MTS NU Putra 2 itu mempunyai basic dalam pendidikan yang mengarah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua juga, MTS NU Putra 2 tidak bisa terlepas dengan lingkungan pondok pesantren. Itu akan menjadi nilai plus tersendiri bagi siswa. Itu. Selanjutnya, apa manfaat bagi siswa yang menempuh pendidikan di pesantren itu Pak? Ya, kalau berbicara tentang manfaat bagi siswa yang menempuh pendidikan di pesantren itu sangat banyak. Apalagi kalau kita melihat akhir-akhir ini, ternyata pesantren, terutama orang-orang yang keluaran dari pesantren itu sedang menjadi sorotan. Kita tahu banyak lulusan-lulusan atau santri-santri yang sekarang berada di posisi yang sangat strategis. Artinya kita lihat wakil presiden, ada lingkungannya itu kan santri lah, kemudian menteri agama dan lain-lain. Jadi manfaatnya sangat banyak. Wabil khusus bagi siswa Putra 2, manfaat berada di lingkungan pesantren itu yang pertama, kita membahasnya tentang akidah terlebih dahulu, keyakinan. Jadi supaya siswa itu mempunyai keyakinan yang mantap. Keyakinan tentang apa? Tentang satu, bagaimana siswa itu ketika mempelajari atau menempuh pendidikan pesantren pasti mempunyai sanad keilmuan yang jelas. Ya, di pesantren ataupun di madrasah NU Putra 2 itu kan mempunyai sanad, mempunyai guru yang tentu gurunya itu sanadnya jelas. Karena ada satu kalam, ada satu pembicaraan yang sangat menarik sekali bahwa barang siapa yang mempelajari suatu ilmu tanpa adanya sanad, maka sanadnya adalah setan. Jadi ini penting bagi siswa. Makanya tadi di awal saya menyampaikan selamat dan wajar dan pantas untuk berbangga menjadi siswa NU Putra 2 karena seperti itu. Jadi mempunyai sanad dalam pendidikan. Kenapa harus ada sanad? Ya tadi, kalau misalkan tidak ada guru, maka gurunya setan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ketika mempunyai sanad berarti ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, saya belajar kepada seorang guru, gurunya punya guru lagi terus, dan ilmu ini kan akan menyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, ya manfaat. Kemudian manfaat yang kedua, ketika kita sudah menempuh pendidikan dasar seperti tadi keyakinan, baru nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya berdisiplin. Karena di pondok pesantren itu kan tentu diajari tentang caranya disiplin, kemudian tentang akhlak. Karena ini
penting banget. Penting. Kenapa? Karena yang namanya akhlak itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilmi ya. Akhlak itu jauh lebih utama daripada ilmu. Kita tahu di kalangan pesantren bahwa Nabi Muhammad SAW itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang disempurnakan terlebih dahulu oleh Nabi itu adalah akhlak, bukan ilmu terlebih dahulu. Nah, ini pesantren sangat konsisten dari mulai ada, dari awal sampai saat ini, dan mudah-mudahan sampai ila yaumil qiyamah itu tentu mempelajari atau mendidik santri-santrinya terkait tentang akhlak. Nah, kalau dasar-dasar ini yang akan membangun karakter seorang siswa sudah tertanam oleh siswa, maka nanti siswa ini akan terbiasa melakukan hal-hal yang positif. Akhlaknya baik, kemudian juga cara disiplinnya benar, teratur, kemudian bersosialisasinya. Karena di buntut pesantren ya, lingkungan pesantren di sini itu kan seorang santri atau siswa mereka bisa melihat bagaimana keseharian dari kiainya. Iya, betul, Pak. Ya, jadi interaksi atau sosialnya itu bisa langsung bertemu dengan kiai, sehingga itu akan menimbulkan karakter tersendiri bagi seorang santri, bagi seorang siswa. Kenapa? Karena bisa melihat apa? Kalau bahasa pesantren itu unggah-ungguh, bisa melihat tingkah laku kiainya, ustadznya, gurunya. Ini akan membangun karakter secara tidak langsung bagi seorang siswa. Kalau misalkan sudah terbiasa melakukan seperti itu dalam sehari-hari, maka seorang siswa, seorang santri tidak kaget ketika terjun di masyarakat. Karena yang masyarakat itu kan akan bersentuhan langsung dengan orang lain, berbeda karakter, berbeda kultur. Nah, ini sudah tertanam bagi seorang siswa, bagi seorang santri yang berada di lingkungan pesantren. Jadi manfaatnya banyak sekali, Pak. Mungkin itu beberapa di antaranya seperti itu. Baik, Pak. Jadi di lingkungan pesantren itu bisa menumbuhkan karakter Betul. seorang siswa atau santri sendiri. Sangat-sangat. Karena lingkungan itu sesuatu hal yang sangat berpengaruh untuk menumbuhkan karakter seseorang, bukan hanya santri. Saya yakin siapapun lingkungan itu akan mempunyai efek yang sangat besar. Maka tidak salah bagi seorang wali santri, wali siswa menempatkan siswanya, anaknya, putranya di lingkungan pesantren, terutama di MTS NU Putra 2. Oke, Pak. Selanjutnya di MTS NU Putra 2 sendiri itu mempunyai karakter seperti apa sih dalam hal pendidikan di lingkungan pesantren itu tersendiri? Ya, ya, menyambung dari jawaban yang tadi bahwa MTS NU Putra 2 sendiri itu kan termasuk unit ya, unit dari Pondok Buntut Pesantren. Artinya yang arahnya, ranahnya itu dalam hal pendidikan madrasah sanawiyah gitu ya. Nah, karakter sendiri sebetulnya tidak jauh beda dengan yang ada di pondok pesantren kalau dalam hal religi ya. Karena dalam MTS NU Putra 2 tersendiri kita ada materi tentang ke-NU-an, kemudian bahasa Arab, akidah akhlak, Quran hadis. Jadi secara religi ya sebetulnya sama saja. Cuman karena itu kan menjadi materi dalam lingkup formal ya. Selain itu juga mungkin sama seperti pendidikan-pendidikan yang lain, ada pelajaran-pelajaran umum. Cuman artinya ketika seorang siswa yang sudah matang, artinya mempunyai pendidikan lebih di pesantren, ini akan jauh lebih bermanfaat lagi ketika di sekolahnya juga digembleng tentang pendidikan-pendidikan baik itu agama ataupun formal. Dan tentu MTS NU Putra 2 sebagai unit, sebagai madrasah yang berada di lingkungan Pondok Buntut Pesantren, tentu pemahaman-pemahaman, satu tentang akhlaknya, yang kedua tentang aliran atau pemahaman kita itu berpedoman terhadap Ahlussunnah wal Jamaah, atau sekarang kita kenal dengan ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini sesuai satu arah, sejalan dengan Pondok Buntut Pesantren dari awal didirikan. Jadi mungkin poin pentingnya di situ ya. Kalau secara formal ataupun non formal sama seperti sekolah yang lain, yang membedakan hanya kami berada di lingkungan pesantren MTS NU Putra 2 tentu mengedepankan akhlak dan juga aliran atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Menindaklanjuti tentang tadi itu pesantren. Sekarang kita melanjutkan tentang
keaswajaan atau Nahdlatul Ulama Ya. itu sendiri. Bisa Bapak jelaskan sedikit tentang Aswaja itu sendiri atau Nahdlatul Ulama itu sendiri? Mangga Pak. Ya, terima kasih. Memang betul kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama tadi pertanyaannya menjelaskan sedikit ya. Karena kalau kita jelaskan Iya, benar, Pak. secara detail itu sangat panjang sekali, Pak. Sangat panjang, sangat lama, memakan waktu yang cukup banyak lah. Mungkin kurang lebih singkatnya seperti ini. Jadi perkembangan Islam di dunia ya, khusus yang kita rasakan sekarang itu kan pasti melalui proses yang sangat panjang. Nah, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita tarik ulur ke belakang saja pada saat masa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, masih sugeng, itu kan sahabat itu banyak sekali. Dan tentu setiap orang kan mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Pemikiran yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin tersebar luas di seluruh penjuru dunia, secara otomatis kepalanya juga kan semakin banyak pengetahuannya, pandangannya, dan riwayat atau ilmu yang didapatkan dari Nabi Muhammad itu kan berbeda-beda, terutama dalam hal akidah dan lain sebagainya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri sampai saat ini yang konsisten atau yang kita pegang dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kurang lebih kita simpulkannya beginilah. Ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah atau Nahdlatul Ulama itu yang pertama, orang-orang yang biasa mengikuti kalau dalam bidang fikih salah satu dari 4 mazhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Ini dari bidang fikihnya. Kalau dalam bidang tasawufnya ada 2. Yang pertama Syekh Junaidi Al-Baghdadi, kemudian yang kedua Al-Imam Al-Ghazali. Nah, kalau dalam bidang tauhid atau keyakinan, kepercayaan itu mengikuti satu Abu Mansur Al-Maturidi atau yang kedua Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau misalkan mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti yaitu fikih dari salah satu 4 mazhab, tasawufnya 2, kemudian tauhidnya juga 2. Nahdlatul Ulama tersendiri apa? Ya representasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sudah banyak sekarang, semakin banyak bahwa orang mengklaim bahwa dirinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, betul. Kenapa sih harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah dawuh bahwa umat Islam itu nanti akan terpecah menjadi 73 golongan, kecuali satu, yaitu siapa? Orang yang mengikutiku dan sahabat. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlun itu kan ahli ya, keluarga. Sunnah itu ya yang membawa syariat, yaitu Nabi Muhammad, dan wal Jamaah itu golongan. Jadi kalau kita bahasakan sekarang Ahlus Sunnah itu ya para kiai, wal Jamaahnya ya kita santri, siswa gitu ya. Kemudian sebelumnya kiai yang mempunyai guru, dan nanti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu terus menyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nahdlatul Ulama dari awal berdiri sampai sekarang konsisten mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya satu, sanad kita dalam hal pendidikan, terutama di agama ini nyambung sanadnya. Kita dari guru kita dari kiai terus sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu tadi nanti bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, tentu mengikuti terhadap dawuhnya Nabi Muhammad, Ahlus Sunnah wal Jamaah tersendiri. Karena kita sebagai umat Islam tentu pengen selamat di dunia dan di akhirat, ya kan, seperti itu Pak ya. Jadi sesuai dengan arahan Nabi Muhammad bahwa kita harus mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya selamat. Kemudian kalau secara detail sebetulnya banyak banyak momen-momen atau banyak hal-hal yang menuntut pada waktu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama lebih khususnya berdiri kan. Waktu itu memang situasinya itu kan sedang panas ya pada waktu itu. Cuman kurang lebih nanti sebagai pendiri dari Nahdlatul Ulama pada waktu itu kan Mbah Hasyim Asy'ari dari Jombang. Konon ceritanya Pak, Nahdlatul Ulama atau pendirinya ya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mempunyai ikatan yang erat dengan pondok buntut pesantren. Kenapa? Karena dulu itu
Mbah Hasyim Asy'ari pernah menempuh di Jazirah Arab di Mekah. Ketika dalam perjalanan pulang, beliau bertemu dengan seorang ulama dalam perjalanan. Kalau kita melihat zaman dahulu dalam perjalanan pulang luar negeri kan masih menggunakan perahu ya, perahu layar. Di perjalanan bertemu dengan seorang ulama besar, kemudian usianya jauh lebih sepuh. Cuman saking luar biasanya dua kiai, dua ulama itu saling tawadu. Mbah Hasyim meminta seorang kiai tersebut untuk membacakan satu kitab. Kiainya saking alimnya, karena beliau juga tahu bahwa Mbah Hasyim ini seorang ulama besar, menolak. Akhirnya ulama ini menyampaikan ke Mbah Hasyim Asy'ari, sampean sudah pulang saja ke Indonesia, kemudian bikin pondok pesantren. Terus akhirnya nanya lah Mbah Hasyim ini, lah terus kalau saya mendirikan pondok pesantren nanti siapa santrinya? Udah, nanti anak-anak saya yang mondok di situ. Nah, konon yang disampaikan tadi bahwa ulama yang bertemu Mbah Hasyim Asy'ari di perjalanan adalah Mbah Kiai Abdul Jamil. Ya betul, salah satu sesepuh buntet pesantren almarhum, yang pada akhirnya ketika Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren, putra-putra Kiai Abdul Jamil itu mondok di situ semua. Kiai Abbas, Kiai Akyas, Kiai Ilyas, Kiai Anas. Nah, baru dari situ nanti Islam pesantren terutama itu jauh lebih menyebar lagi. Ya, jadi prosesnya sangat panjang. Proses pendirian Nahdlatul Ulama juga sangat panjang. Karena pendirian Nahdlatul Ulama yang diinisiasi oleh Mbah Hasyim Asy'ari juga tidak terlepas dari peran Mbah Khalil Bangkalan, guru beliau yang berada di Madura. Jadi pada waktu itu Mbah Khalil Bangkalan memerintahkan Kiai Syamsul Arifin, Kiai As'ad Syamsul Arifin ya, memerintahkan itu santrinya supaya yang pertama itu disuruh menyampaikan atau menghantarkan tasbih kalau tidak salah ya. Tasbih suruh disampaikan ke Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian yang kedua suruh menyampaikan tongkat. Nah, itu adalah sedikit perjalanan atau proses pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi kita beruntung, kita patut bersyukur bagi siswa MTS NU Putra II yang pertama berada di lingkungan buntet pesantren, karena buntet pesantren ini pondok sepuh ya. Bahkan kalau menurut satu versi, buntet pesantren itu termasuk pesantren keempat tertua di Indonesia. Di Indonesia. Kalau di Jawa Barat bisa jadi iya, kalau di Jawa Barat bisa jadi tertua. Dan keempat itu kalau kita lihat ketiga, kedua, dan kesatu, hanya tinggal satu pesantren yang masih eksis sampai saat ini. Itu. Jadi memang prosesnya panjang buntet pesantren. Kita lihat bahwa buntet pesantren sendiri itu kan didirikan pada tahun 1750 ya oleh Mbah Muqayyim, itu kan berapa abad yang lalu. Tuh, jadi memang MTS NU Putra II sampai sekarang masih konsisten sesuai dengan titah dari para kiai di buntet pesantren. Gitu. Ya, Pak, terima kasih. Itu yang tadi disampaikan oleh materi kita pada pagi hari ini tentang kepesantrenan dan keasojaan. Jadi sedikit saya kuak tentang beliau tadi yang beliau sampaikan. Jadi ketika kita belajar di lingkungan pesantren itu kita mempunyai guru yang jelas dan sanadnya itu juga jelas, baik itu guru ngaji atau guru pendidikan formal ya Pak ya. Itu mempunyai sanad guru yang jelas gitu. Ya mungkin itu saja boleh ya. Ya. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.